Nama saya Kevin Sayadi Wibowo, NPM 19080223. Saya praktikan fisiologi tumbuhan golongan B. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum acara pertama, yaitu perkecambahan. Jadi acara pertama untuk judul dan tujuannya adalah acara pertama, judul perkecambahan. Tujuan mengetahui dan membuktikan perkecambahan Epidia dan Hippobea. alat dan bahan. Lalu apa saja alat dan bahannya? Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum perkecambahan ini antara lain wadah. Dalam hal ini saya menggunakan wadah plastik, ada gunting, dan kapas. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum perkecambahan ini antara lain ada biji kacang hijau dengan nama ilmiah Vigna radiata, biji jagung dengan nama ilmiah Semais, dan air. Cara kerja. Bagaimana cara kerjanya? Yuk simak ada di video. Cara kerja. Cara kerja yang pertama, alat dan bahan disiapkan. Alat dan bahannya berupa kapas, gunting, wadah. Dalam hal ini saya menggunakan mangkok. Biji jagung dengan nama ilmiah Semais, biji kacang hijau dengan nama ilmiah Vigna radiata, dan juga air. Cara kerja yang kedua, masing-masing wadah diisi air. Secukupnya saja. Kemudian cara kerja yang ketiga, masing-masing biji kacang hijau dengan nama ilmiah Vigna radiata dan juga biji jagung dengan nama ilmiah Semais dimasukkan ke dalam wadah dan direndam selama 1-2 jam. Kapas diambil, kemudian kapas diletakkan di atas wadah, masing-masing wadah yang ada. Kemudian kapas di dalam wadah dibasahi dengan air. Ini adalah hasil rendaman biji kacang hijau dan juga biji jagung selama 1-2 jam. Biji kacang hijau dan biji jagung, hasil rendaman masing-masing diambil sebanyak 10 biji. Usahakan yang berada di bawah atau yang tenggelam. Selanjutnya, biji kacang hijau dan biji jagung masing-masing diletakkan di atas kapas yang berada pada masing-masing wadah. Kemudian, biji kacang hijau dan biji jagung dibiarkan selama 3 hari. Lalu diamati perubahan yang terjadi di setiap harinya. Hasil dan pembahasan. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak. Perkecambahan biji kacang hijau hari ke-0. Perkecambahan biji jagung hari ke-0. Perkecambahan biji kacang hijau hari ke-1. Perkecambahan biji jagung hari ke-1. Perkecambahan biji kacang hijau hari ke-2. Perkecambahan biji jagung hari kedua.
Perkecambahan biji kacang hijau hari ketiga. Perkecambahan biji jagung hari ketiga. Baik, masuk hasil dan pembahasan. Sebelumnya kita harus tahu dulu teori-teori yang saya pakai. Perkecambahan adalah peristiwa munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio karena adanya proses imbibisi. Teori ini menurut Lakitan tahun 1996. Tipe perkecambahan ada dua macam, yaitu tipe perkecambahan di atas tanah atau epigeal dan tipe perkecambahan di bawah tanah hipogeal. Tipe perkecambahan epigeal yakni terjadi apabila plumula dan kotiledon muncul di permukaan tanah. Contohnya, ada perkecambahan kacang hijau dengan nama ilmiah Vigna radiata. Tipe perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal yakni terjadi karena plumula muncul ke permukaan tanah sedangkan kotiledonnya tinggal di dalam tanah. Contohnya jagung dengan nama ilmiah Zemais. Teori ini menurut Kuswanto tahun 1996. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji antara lain ada faktor internal, yakni tingkat kemasakan, ukuran, dan dormansi biji. Selain itu, faktor eksternalnya yaitu ada senyawa inhibitor, ketersediaan air, oksigen, cahaya, serta suhu. Teori ini menurut Murnianti 2006. Benih hidup tidak berkecambah di mana faktor lingkungan menjadi faktor pembatas yang disebut sebagai benih mengalami enforcement dormancy. Ada benih-benih yang sulit untuk berkecambah, baik waktu perkecambahannya lama maupun persentase Db-nya rendah. Medium perkecambahan perlu mendapatkan sebuah perhatian. Teori ini menurut Murniati 2006. Selain itu, biji dikatakan layak berkecambah apabila biji bersih, tidak kotor, tidak cacat atau luka, mengandung cadangan makanan, warnanya seragam. Praktikum perkecambahan ini tujuan perendaman biji untuk mengetahui kualitas benih. Biji digunakan harus diusahakan yang berada di bawah. Alasannya, karena biji yang memiliki cadangan makanan yang paling banyak pasti berada di bawah, dalam artian tenggelam. Selain itu, kapas harus dalam kondisi basah. Tujuannya agar benih mengalami peristiwa imbibisi. Dan air harus dalam keadaan terkontrol agar tidak mengalami yang namanya kontaminasi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh hasil seperti pada tabel 1. Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel 1, maka kita ketahui bahwa persen perkecambahan kacang hijau atau Vigna radiata dari hari ke-1, hari ke-2, dan hari ke-3 menunjukkan persen perkecambahan 100%. Sedangkan jagung atau Zemais pada hari pertama, persen perkecambahannya 20%, hari kedua persen perkecambahannya 30%, dan hari ketiga persen perkecambahannya 40%. Pada perkecambahan kacang hijau memiliki nilai presentasi yang lebih tinggi daripada perkecambahan jagung. Hal ini dilihat dari nilai persen perkecambahan kacang hijau dari hari pertama hingga hari ketiga itu lebih tinggi daripada persen kecambahan jagung. Jadi berdasarkan praktikum yang telah dilakukan tersebut, maka diketahui bahwa kotiledon pada perkecambahan kacang hijau yaitu muncul ke permukaan tanah. Dalam hal ini kita gunakan kapas. Hal ini sesuai dengan teori menurut Kuswanto tahun 1996 yang mengatakan bahwa tipe perkecambahan yang terjadi pada plumula dan kotiledon muncul di permukaan tanah itu disebut dengan perkecambahan epigeal. Contohnya ini perkecambahan kacang hijau atau Vigna radiata. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan juga diketahui bahwa kotiledon pada perkecambahan jagung tetap berada di bawah permukaan tanah. Hal ini sesuai dengan teori menurut Kuswanto tahun 1996 yang mengatakan bahwa tipe perkecambahan yang terjadi pada plumula muncul ke permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya tetap tinggal di dalam tanah itu disebut dengan perkecambahan hipogeal. Contohnya perkecambahan pada jagung dengan nama ilmiah Zemais. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 3 hari, maka diketahui bahwa jumlah kacang hijau yang tumbuh adalah 10 dari total 10 benih yang ditanam. Sedangkan pada benih jagung yang tumbuh adalah 4 dari total 10 benih yang ditanam. Benih kacang hijau tumbuh semuanya, sedangkan pada biji jagung terdapat 6 benih yang tidak tumbuh atau
Murniati. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Murniati tahun 2006, yaitu adanya faktor internal antara lain tingkat kemasakan, ukuran, dan dormansi biji. Selain itu, faktor yang lain seperti halnya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkecambahan, antara lain ada senyawa inhibitor, ketersediaan air, oksigen, cahaya, temperatur, dan lain-lain. Mengacu pada hasil, kita ketahui perkecambahan kacang hijau dia itu lebih cepat tumbuh daripada perkecambahan jagung. Kita ambil contohnya saja sederhana dari persen perkecambahan. Kacang hijau memiliki persen kecambahan di hari ketiga 100%, sedangkan persen perkecambahan jagung di hari ketiga adalah 40%. Hal ini bisa ditimbulkan atau dikarenakan oleh adanya faktor dari tanaman itu sendiri, seperti yang dikatakan menurut Murniati tahun 2006, yaitu benih hidup tidak berkecambah bisa disebabkan oleh faktor lingkungan sebagai faktor pembatas, di mana benih mengalami enforced dormancy. Ada benih-benih yang sulit berkecambah, baik waktu berkecambahannya lama maupun presentasi TB-nya rendah. Medium berkecambahan perlu mendapatkan perhatian. Kesimpulan, bagaimana kesimpulannya? Jadi untuk kesimpulan praktikum perkecambahan kali ini, ya berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kacang hijau memiliki tipe perkecambahan epigeal, sedangkan jagung memiliki tipe perkecambahan hipogeal. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk melakukan pembahasan. Baik, demikian presentasi dari saya terkait praktikum fisiologi tumbuhan acara pertama, yaitu perkecambahan. Akhir kata, saya Kevin Cahyadi